Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hatta Hutan Muda NIM 1123081. Baik, saya akan mempresentasikan hasil review saya yang sudah saya tonton video YouTube, yang mana itu yang judulnya itu Ngopi Bersama Dr. Salman SHIMA, yang mana itu temanya tidak sah bercerai kecuali di pengadilan agama. Jadi kawan-kawan, sejauh yang sudah saya tonton dan saya simpulkan, saya tulis dan saya review di dalam buku, jadi izinkan saya untuk mengupas dan membahasnya yang penting-penting saja kawan-kawan. Dan saya ambil mungkin ini tidak bisa dikatakan belum sempurna, tapi saya mencoba untuk menge-review karena saya cuma mempunyai ilmu yang terbatas. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang video tersebut, yang mana itu yang bersama Ngopi Bersama Dr. Salman atau Bapak Dr. Salman, dengan tema pentingnya yaitu tidak sah bercerai kecuali di pengadilan agama. Jadi kawan-kawan, banyak orang yang beranggapan kalau suami sudah ucap talak atau kedua pihak sepakat cerai berarti sudah putus, padahal menurut hukum dan peraturan berlaku itu belum sah loh. Jadi mari kita simak bersama-sama, dan juga apa yang saya jelaskan mari kita simak. Oke, saya akan membahas poin-poin yang utamanya aja. Baik, dalam video itu dijelaskan ketentuan ini bukan aturan sembarangan, tapi juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 beserta perubahannya tentang peradilan agama, dan juga kompilasi hukum Islam atau KHI. Jadi semua perkara perceraian bagi umat Islam, baik itu talak dari suami maupun gugatan cerai dari istri, menjadi wewenang mutlak pengadilan agama. Artinya perceraian hanya sah kalau sudah penetapan resmi dari pengadilan. Kalau cuma diucapkan di rumah, di hadapan tetangga atau keluarga, atau hanya disepakati bersama secara hukum negara itu tidak diakui, bahkan status kalian itu masih dianggap suami istri yang sah. Jadi alasan wajibnya itu lewat pengadilan, yang mana itu kenapa harus ribet sih gitu. Pertanyaannya, kenapa harus ribut sih lewat pengadilan gitu? Karena ada alasan pentingnya. Yang pertama itu untuk melindungi hak-hak kedua pihak, terutama hak istri dan anak soal nafkah, harta bersama, dan hak asuh, dan juga mencegah kesewenangan atau wewenangan, misalnya suami seenaknya aja menjatuhkan talak tanpa pertimbangan, dan juga menjamin proses sesuai syariat dan hukum, tidak ada pihak yang dirugikan, dan juga memberikan kepastian hukum sehingga status perkawinan itu jelas tercatat resmi. Perlu kita ingat, talak diucapkan di luar pengadilan meskipun secara agama punya konsekuensi, tapi tidak memiliki kekuatan hukum negara dan tidak bisa dijadikan bukti perceraian. Jadi intinya itu kawan-kawan, perceraian sah harus memenuhi aspek sesuai syariat Islam dan sesuai hukum negara, dan syarat utamanya itu adalah diputuskan melalui pengadilan agama. Itu kawan-kawan yang saya ambil dari hasil review saya di video tersebut. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.